Jadi Iran dia bisa bermain jangka panjang. Seberapa panjang pun perangnya pasti akan dia sambut dengan banyak sekali rudal-rudal jarak pendek. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa Iran ini klaim mereka menanamkan sekitar hampir 6.000 sampai 8.000 ranjau di sana, ranjau laut. Dan Iran ini kan sebenarnya wilayah tempurnya adalah pertama pegunungan, yang kedua adalah gurun pasir. Perlu specialist force untuk kemudian bisa beroperasi di sana. Misil-misil yang di Iran ini sebenarnya ada yang supersonik dan ada yang hypersonic bahkan gitu. Dan itu kan ditembakkan ketika misalnya secara berkala ya. Israel ini adalah proksi Amerika di Timur Tengah. Dan Israel takut Netanyahu ini sudah secara terbuka menyatakan bisa menyerang Iran. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau adalah peneliti keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Rasidila Kusuma Sumantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sehat? Pak Abraham. Sehat, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat juga, Pak Abraham. Terima kasih. Mbak Aisyah, kita ini masih harus terus membicarakan apa yang terjadi di Iran. Betul. Karena kita lihat eskalasi masih meningkat. Tapi pada saat yang bersamaan cukup aneh menurut saya ketika eskalasi masih meningkat, perang masih berkecamuk, tiba-tiba Trump mengeluarkan satu pernyataan yang bertolak belakang dengan eskalasi. Iya, betul. Dia menyatakan bahwa beberapa minggu ke depan kemungkinan besar Amerika akan menghentikan perang ini. Karena Amerika sudah menganggap bahwa kitalah pemenangnya. Kenapa Amerika mengklaim pemenangnya? Karena dia menganggap bahwa dia sudah menghancurkan kapasitas nuklir Iran. Oleh karena itu, katanya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Masalah regime change, menurut Amerika, itu tidak menjadi sesuatu yang perlu ditakuti lagi. Karena kemampuan nuklir sudah nggak ada, jadi perang ini telah usai. Kira-kira seperti itulah. Cuman kan, baik saya kalau kita lihat Trump ini mungkin hari ini dia ngomong begitu, besok beda lagi. Iya benar, Pak. Iya. Iya. Jadi kita agak bingung nih. Menurut kacamata Mbak Aisyah nih, orang yang berpengalaman ya dari segi riset internasional, masalah keamanan internasional, apa sih yang sedang dimainkan Trump ini lewat narasinya? Apakah itu betul atau dia sedang melakukan manuver sesuatu? Ya. Pertama kita harus lihat dulu, Pak. Kita breakdown dari strategic purpose-nya Amerika Serikat di sana. Apa sih sebenarnya objektifnya gitu, yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat itu apa? Nah, di pidato perang pertama kan dia sebutkan ya Pak, itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah Amerika ingin menghentikan kapasitas pembangunan nuklir Iran. Lalu yang kedua itu mengenai peran Iran di dalam Axis of Resistance, jadi mendanai ya kelompok-kelompok non-militer yang kontra dengan AS dan Israel. Lalu yang terakhir itu adalah mengenai masalah humanitarian. Gitu. Nah, tetapi kita lihat selama course perang ini, kan strategic purpose-nya berganti lagi. Beberapa minggu setelah itu disebutkan bahwa strategic purpose-nya adalah mengambil minyak di Iran dan mengambil sumber daya uranium. Lalu kemudian di minggu selanjutnya dikatakan lagi bahwa ini adalah perang Armageddon. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang diambil oleh Amerika Serikat? Betulkah misalnya itu hanya sekedar masalah nuklir atau betulkah ada masalah lainnya? Jadi memang narasi terkait bagaimana Amerika Serikat masuk di sini, ini kan terkait dengan legitimasi Amerika Serikat dalam melakukan peperangan ini. Karena sejak awal sebenarnya perang ini approval rate-nya sebenarnya cukup rendah dari masyarakat Amerika Serikat. Menurut data dari Bloomberg saja, sekitar 59% dari masyarakat Amerika Serikat itu menolak adanya peperangan ini ketika di awal perang. Ratingnya gitu ya? Ratingnya rendah, ya. Padahal Trump ini orang yang suka terpengaruh dengan ratingnya. betul. Beliau sangat sangat peduli dengan rating. Iya, soalnya gitu. dia kan dulu punya acara ini ya. Ini apa namanya? TV show ya, TV show ya, betul. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, sekarang di minggu keberapa ini? Kelima mungkin ya, ketika perang ini berlangsung, yang kita lihat adalah approval rate-nya menurun drastis. Cuma 29 orang yang setuju akan perang ini. Gitu. Jadi kita lihat di sini sebenarnya dengan tujuan yang tidak jelas ini, kan orang-orang jadi mempertanyakan, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai? Karena ini perang bukan merupakan existential threat dari Amerika Serikat. Gitu. Dan tujuan-tujuan yang sebenarnya tadi dicapai, kecuali perang Armageddon ya Pak, ini hanya bisa sebenarnya dicapai oleh Amerika Serikat ketika regime change terjadi.
gitu ya. Ketika pemerintahannya berganti dan digantikanlah itu dengan pemerintahan yang lebih pro ke Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Karena kan selama ini yang menjadi permasalahan adalah Israel ini adalah proksi Amerika di Timur Tengah. Dan Israel takut sebenarnya sebagai negara nuklir, Iran ini memiliki kemampuan yang sama, sehingga nanti akan terjadi stalemate di antara kedua negara ini. Jadi ada konsep yang namanya mutually assured destruction di dalam perang nuklir. Gitu. Takutnya apa yang terjadi nanti mirip dengan di India dan Pakistan, ya, dan ini akan menjadi perang yang berlarut-larut. Nah, sekarang kepentingannya sebenarnya jauh lebih besar di Israel dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, kita nggak tahu sekarang ada deal apa, political deal apa. Mungkin kalau dari beberapa sumber kan ada yang bilang bahwa ini bisnis menantunya, Jared Kushner, ada yang bilang bahwa mungkin ini hutang politik dan lain-lain. Kita nggak bisa pastikan sebenarnya, karena nggak ada bukti yang konkret sebenarnya yang valid. Tetapi yang jelas memang lobby Israel yang sudah dilakukan dari masa Presiden Obama, lalu kemudian Trump 1.0, lalu kemudian Biden dan Trump 2.0 sekarang, berhasil di era Trump 2.0 gitu. Karena sejak dulu memang Netanyahu ini sudah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bisa menyerang Iran, betul. Nah, sekarang Donald Trump ini dihadapkan dengan kondisi perang di mana sebenarnya Amerika Serikat ini cukup terdesak. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita harus mengakui kalau Amerika Serikat ini memang secara militer itu unggul, Pak. Tetapi beda antara memenangkan pertempuran dan memenangkan peperangan. Pertempuran adalah ketika bisa menghancurkan kapasitas militer lawan. Itu pertempuran ya? Itu pertempuran. Bisa mendapatkan tactical objektifnya, ya, misalnya menghancurkan sekian kapal, lalu kemudian menghilangkan kemampuan terbang dan lain-lain. Tapi kalau misalnya bicara tentang perang, tadi balik lagi ke objektif awalnya, apa yang mau dicapai? Political objektif apa? Karena kalau kita mengutip dari Clausewitz, kita akan menemukan quote yang mengatakan bahwa war is the continuation of politics, gitu. Ketika tujuan politiknya tidak bisa tercapai, maka kemudian berperanglah. Nah, sekarang ketika Trump bilang kita sudah memenangkan peperangan, kita akan keluar dari Iran dalam beberapa minggu, pertanyaannya apakah dia yakin tujuan politiknya sudah tercapai? Karena pertama, Iran ini sebenarnya tidak punya kapasitas untuk membangun senjata nuklir. Sudah dibuktikan oleh IAEA, yang masuk asesornya juga mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya program nuklir di Iran itu, gitu ya. Jadi yang ada itu adalah Iran memang memiliki stockpile uranium yang di-enrich melebihi 60%. Dan itu sebenarnya untuk tujuan listrik ya mungkin ya? Kita tidak tahu, karena kalau sudah di-enrich sampai 60%, rata-rata itu memang digunakan untuk senjata. Mungkin kalau untuk listrik itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan itu. Makanya ini, makanya ada kecurigaan mungkin ya, ini akan digunakan untuk apa gitu. Jadi memang uraniumnya ada, tapi program nuklirnya belum ada. Jadi sedari awal saya kira sebenarnya tuduhan terkait Iran punya nuklir dan lain-lain, mungkin itu tidak terlalu berdasar sebenarnya, gitu. Lalu yang kedua tadi terkait, bagaimana kemudian dengan regime change itu tidak terlalu penting. Saya rasa ini yang justru menjadi bar kemenangan untuk Iran. Karena Amerika Serikat, bar kemenangannya adalah tadi untuk tujuan yang tadi disebutkan cuma bisa tercapai melalui regime change. Sementara Iran, bar kemenangannya adalah rezimnya bisa bertahan. Jadi bar kemenangan itu sangat rendah sebenarnya untuk Iran. Sehancur apapun, seberat apapun biaya perangnya, karena ini adalah existential threat untuk Iran, maka dari itu sebenarnya Iran ya tidak apa-apa gitu. Yang penting dia bisa bertahan dan secara politik dia bisa sustainable di Irannya itu sendiri, mempertahankan legitimasi, mempertahankan kekuasaan politik. Sudah di situ. Berarti kalau kita lihat ya, cara Amerika ini cara-cara yang konvensional ya. Ketika dia menyerang Irak dulu kan alasannya juga punya senjata pemusnah massal, tapi ternyata tidak terbukti kan. Oke Mbak, apakah dengan adanya demo yang besar-besaran kemarin yang terjadi hampir di semua negara-negara bagian di Amerika, kemudian disangkut pautkan dengan pooling itu yang rakyat Amerika tidak menghendaki adanya perang, apakah itu juga menjadi salah satu alasan sehingga Trump mulai berpikir keluar dari perang ini sehingga dia mengumumkan itu? Betul. Karena begini, di dalam negara demokrasi, mereka akan lebih rentan terhadap suara anti perang dibandingkan dengan negara yang sifatnya otoritarian. Kalau kita lihat di sini, Amerika Serikat itu kan demokrasi ya, dan dia sebenarnya punya kekuatan di konstituen politiknya. Presiden dipilih oleh masyarakat ya, meskipun electionnya Amerika sebenarnya tidak langsung ya, beda dengan Indonesia. Tetapi kan kita lihat bahwa suara masyarakat itu menjadi bagian penting di dalam demokrasi untuk bisa menjadi proses check and balance gitu. Ketika eksekutifnya mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka kemudian ini akan menjadi salah satu indikator bahwa kemudian mandat politik yang dititipkan oleh masyarakat ini kan bertentangan
dengan keputusan-keputusan politik dari eksekutif itu sendiri, gitu. Maka dari itu sebenarnya di bulan November nanti ini ada midterm election betul yang dilakukan untuk memilih ulang anggota Senat dan anggota Kongres di Amerika Serikat. Saat ini saya kira anggota dari Kongres dan Senat di Amerika Serikat itu masih banyak yang kemudian berasal dari Partai Republikan, betul. Tetapi apa jadinya jika misalnya perang ini jadi setidak populer itu? Karena ya sekarang Amerika Serikat itu dampak dari perangnya tidak hanya di militer saja, tetapi kita bicara tentang dampak secara menyeluruh. Karena Iran ini punya doktrin namanya soft war. Jadi soft war itu adalah dia tahu bahwa tadi secara 1 lawan 1 jika mengandalkan militer saja sudah pasti mereka akan kalah. Karena secara military expenditure dia jauh di bawah Amerika Serikat. Israel pun memiliki military expenditure lebih besar 6 kali lipat dibandingkan dengan Iran. Jadi Iran sadar sebenarnya untuk bisa hands on 1 lawan 1 pasti kalah. Caranya dia memanfaatkan resource yang ada, termasuk geographical resource dia yang dia punyai, bahwa dia bertepatan dengan Selat Hormuz yang merupakan pusat pelayaran 20% dari total minyak dunia. Lalu kemudian dia juga tahu, dia membangun proksi-proksi di kawasan Timur Tengah, proksi-proksi non-pemerintah yang posisinya kontra dengan Amerika Serikat. Kayak Hezbollah, Houthi, betul. Di Irak. Proksinya di Irak, betul. Nah, salah satunya seperti misalnya Houthi itu kan di Yemen, Pak. Itu dia juga berbatasan sebenarnya Yemen tuh wilayahnya dengan Selat Bab el Mandeb, gitu ya, yang merupakan jalur keluar dari terusan Suez. Itu selat ekonomi yang paling betul. Selat ekonomi. Makanya sebenarnya sekarang tekanan yang ingin dicapai oleh Iran itu ya. Jadi dia mungkin ketika pasukan kekuatan militernya itu majority ya, kapal-kapalnya sudah hancur, lalu kemudian kemampuan terbangnya terbatas gitu. Dia masih memiliki misil-misil. Sekarang pertama itu. Lalu yang kedua dia masih memiliki daya tawar yang kuat sebenarnya di bidang ekonomi dan di bidang politik. Nah, penahanan sumber daya minyak itu kan menyebabkan sebenarnya banyak sekali pengaruh dari bidang sosial dan ekonomi di Amerika Serikat. Berdampak ya? Berdampak, Pak. Karena sekarang kita lihat. Jadi berarti Mbak Aisyah mau bilang ketika Iran menutup Selat Hormuz ini berdampak ekonomi yang luar biasa di Amerika dan sekitarnya. Betul. Karena bayangkan, Pak, masyarakat Amerika Serikat ini harus membayar sekitar 80 sen lebih mahal untuk setiap liter yang mereka keluarkan sekarang di Amerika Serikat. Dan kalau kita bicara soal energi, ini kan nggak masalah mengenai mobilitas saja, transportasi. Tapi kita bicara tentang akses ke kesehatan, kita bicara tentang rantai pasok barang, kita bicara tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Karena itu saya rasa di sini ada ketidakpuasan, Pak. Perang yang tidak populer ini kemudian pada akhirnya berdampak kepada kehidupan masyarakat. Yang awalnya mungkin mereka berpikir ini kan jauh ya, apa manfaatnya untuk kita. Makanya kemudian approval rate-nya mungkin cuma waktu itu kan 41% yang mendukung. Drop jadi 29%, Pak. Dan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk perang Irak dulu menjadi setidak populer ini. Gitu. Nah sekarang kita lihat majority suaranya yang menolak itu kan sebenarnya dari Demokrat. Tetapi kemudian dukungan yang kuat ini dari MAGA rata-rata yang merupakan bagian dari Republikan, bisa jadi nanti suaranya akan berubah gitu. Ketika kemudian beban perangnya akan menjadi semakin mencekik dan mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi rakyat melihat ini bahwa ini kok pajak kita dipakai untuk perang, kira-kira sederhananya begitu ya? Iya, pajak dipakai untuk perang dan udah mulai kerasa, Pak, susahnya di tingkat individu gitu. Dan belum lagi kemarin sebelum perang itu kan Amerika mengalami shutdown ya. Betul. Gitu, jadi banyak pegawai yang nggak bisa dibayar ya, kira-kira gitu. Iya, betul. Itu kan mempengaruhi semuanya, Pak. Nah, ditambah lagi tadi midterm election ini kita nggak tahu. Nah, apakah kemudian political will-nya untuk berperang ini masih bisa terjaga atau tidak? Nah, saya rasa sebenarnya Trump juga dikejar-kejar karena dia harus dalam waktu dekat ini membuktikan legitimasi perang ini terhadap Kongres dan Senat, gitu. Dan ini menjadi salah satu sebenarnya kelemahan dari Amerika Serikat. Karena siapapun yang terburu-buru di dalam bentuk perang yang ditetapkan Iran. Jadi Iran ini tadi ya Pak, karena menekan dari ekonomi politik, dia menetapkan ada strategi namanya perang atrisi Pak. Yang dia incar adalah protracted war atau perang dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya adalah membuat negara yang lebih besar atau agresornya itu kelelahan sendiri. Jadi dia mengulur-ngulur ya? Mengulur-ngulur waktu, betul. Kalau sepak bola ini main panjang Iya, main panjang. Sama dengan apa yang terjadi di Afghanistan misalnya. Atau sama dengan apa yang terjadi di Vietnam. Dan dari kedua perang itu Pak, dua-duanya Amerika win the battle, lost the war. Kewalahan ya? Kewalahan. Dan Iran meninggalkan. Betul, dan Iran akhirnya berusaha untuk mengcopy strategi itu sebenarnya. Gitu. Jadi Iran
dia bisa bermain jangka panjang. Seberapa panjang pun perangnya pasti akan dia sambut gitu, karena memang ini existential crisisnya dia, existential threat untuk dia, ancamannya itu. Tetapi kalau untuk Amerika Serikat, karena ini perangnya ada di belahan dunia lain, sebenarnya kepentingan Israel lebih prominent dibandingkan kepentingan mereka sendiri gitu ya. Dia ada tekanan politik yang kuat dari dalam negeri dengan demonstrasi yang begitu besar, lalu Kongresnya mempertanyakan gitu legitimasi dari peperangan ini, aliansinya mulai meninggalkan AS gitu. Lalu nama Trump disebut-sebut, dan Trump ini selalu khawatir dengan legasi yang nanti akan dia tinggalkan. Ketika dia dicap sebagai presiden yang memulai perang tapi mengakhiri perang tanpa ada hasil yang jelas. Tanpa ada kemenangan. Betul, tanpa ada kemenangan. Makanya sekarang kalau kita lihat memang agak sulit posisi Amerika Serikat di sini. Mereka berusaha untuk melakukan segala cara agar terlihat mendominasi peperangan, termasuk dengan mengirimkan tentara marinir ke sana. Lalu ada special forces juga yang saya dengar dikirimkan, mulai dikirimkan. Ada paratroopers juga dari 82nd Regiment gitu ya, dikirimkan ke sana gitu. Tapi kan kita lihat sebenarnya di sini it's the matter of endurance. This is a game of endurance. Siapapun yang bisa bertahan lebih lama itu yang akan menang. Dan Amerika Serikat ketika dia terburu-buru di dalam situasi ini, sudah jelas dia dalam posisi tidak diuntungkan. Oke, Mbak Isa, tadi kan menarik itu. Sudah ada pengerah, ada deploy pasukan yang kita bisa mengidentifikasi. Banyak orang meramalkan bahwa itu bisa terjadi misalnya perang darat. Ya. Kemudian Amerika juga sebelum tadi pernyataan itu dikeluarkan, beberapa hari yang lalu juga menyatakan ingin merebut Pulau Karts gitu kan. Jadi orang mengidentifikasi bahwa akan ada serangan darat. Tapi tiba-tiba ini dianulir semua dengan pernyataan Trump. Apakah ini bagian dari strategi Trump ataukah dia memang susah menemukan exit plan-nya dari perang ini? Susah menemukan exit plan. Karena di dalam sejarah ketika memulai peperangan dan berusaha untuk melakukan regime change yang biasanya dilakukan setelah okupasi darat, biasanya itu harus ada serangan darat untuk bisa melakukan hal tersebut. Harus dibarengi dengan serangan darat. Dibarengi dengan serangan darat. Karena sistemnya sebenarnya air attack itu sebenarnya air strike itu hanya sebagai support saja untuk melemahkan kekuatan lawan, tapi bukan sebagai cara utama untuk bisa mendapatkan kemenangan perang. Gitu ya. Untuk mengganti rezim, untuk bisa menguasai dan melakukan effective occupation itu harus ada serangan darat di situ. Betul. Nah, tetapi kan sebenarnya ini the matter of needs and capability. Ya, ketika kemudian mereka membutuhkan okupasi darat, mereka melihat sebenarnya ini realistis nggak sih gitu. Kita melihat Iran, ini sebenarnya negara yang berbeda dengan Irak. Dia bukan juga Suriah, bukan juga Libya gitu ya. Ini negara yang benar-benar berbeda. Dan dia Iran bangsa besar ya, Persia. Bangsa besar, betul. Rakyatnya ada 92 juta, hampir 93. Negaranya cukup besar ya. Negaranya juga secara geografis, kekuatan agregat besar gitu. Dia secara luas saja misalnya dia 3 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan Irak. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya. Nah, ditambah sebenarnya secara lokasi geografis Iran ini dikelilingi pegunungan. Jadi agak mirip dengan Afgan dong, pegunungan banyak. Ya, tetapi dia memang ada benteng alami yang membentuk. Jadi di wilayah barat, utara dan timurnya semuanya pegunungan. Satu-satunya sebenarnya tempat yang paling strategis untuk masuk itu adalah di wilayah selatan, di garis pantainya yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz. Tetapi kemudian Selat Hormuz ini juga kemudian dikuasai. Coastal area, coastal defense-nya kuat dengan banyak sekali rudal-rudal jarak pendek. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa Iran ini klaim mereka menanamkan sekitar hampir 6.000 sampai 8.000 ranjau di sana, ranjau laut. Nah, terlepas dari itu benar atau tidak, karena ada sumber yang bertentangan yang bilang enggak kok itu cuma belasan. Tapi kan sebenarnya ada ranjau psikologis yang ada di situ. Orang tetap nggak berani lewat gitu ya. Ketika sudah dikatakan bahwa ada 6.000 ranjau, apakah kapal tanker itu mau kemudian mengambil resiko untuk kemudian bisa dihancurkan ketika itu memang didetonate gitu secara otomatis. Nah gitu. Nah sekarang kita bicara ya, ketika sudah ada lokasi geografis yang seperti itu mendukung, lalu coastal defense yang diperkuat. Nah pertanyaannya adalah apakah visible Amerika Serikat untuk menurunkan tentara, pasukan darat ke sana. Ditambah lagi sebenarnya Iran ini tahu bahwa doktrin mereka ini bukan untuk mendapatkan dominasi dengan cara konvensional, tetapi kemudian berusaha untuk mendapatkan dominasi dengan berbagai macam cara. Ada doktrin namanya soft war di Iran itu, gitu. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka tahu nih kalau sudah diturunkan tentaranya, mereka akan pecah itu menjadi beberapa bagian berbeda. 31 bagian berbeda yang terdiri dari komando, chain command yang mandiri secara masing-masing. Meskipun masih secara vertikal itu berada di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintah pusat. Jadi dia sistem komandonya masing-masing
tersentralisasi di mana-mana di provinsi-provinsi ya. Betul. Jadi bayangkan Pak, kalau misalnya seandainya dia mengambil satu, masih ada 30 lagi. Dia mengambil satu lagi, masih ada 29 lagi. Jadi dia harus satu-satu. Sementara hampir semuanya ini kan mengandalkan strategi perang asimetris. Yang rata-rata itu taktiknya adalah taktik gerilya. Gitu ya. Di mana kemudian mereka memiliki berarti kan penguasaan terhadap battle terrain-nya atau kemudian wilayah tempurnya. Nah, dan Iran ini kan sebenarnya wilayah tempurnya adalah pertama pegunungan, yang kedua adalah gurun pasir. Perlu specialist force untuk kemudian bisa beroperasi di sana. Jadi ibaratnya geografisnya ini sulit ya untuk orang yang baru masuk tiba-tiba menguasai itu sulit ya. Betul, betul. Lalu kemudian yang kedua, karena mereka ini menguasai ground dan kemudian demografi, nah ini juga menjadi sulit. Karena masyarakat Irannya sebenarnya agak unik Pak. Dia ini sebenarnya masyarakat yang cukup proaktif. Dia kritis terhadap pemerintahannya. Jadi setiap ada isu-isu tertentu dia akan demonstrasi. Tetapi dalam konteks strategis, saya kira kita harus melihat karakter cultural aspek secara keseluruhan. Bahwa ketika masyarakatnya ini kemudian meskipun proaktif, ketika ada tekanan dari luar, ada behavior yang namanya rally around the flag. Jadi mereka akan cenderung bersatu. Kohesinya ini kuat ketika mendapatkan external pressure. Gitu. Jadi cenderung akan lebih membela pemerintahnya dibandingkan dengan pihak luar. Makanya kemudian yang sekarang dipakai rasa nasionalismenya kira-kira. Rasa nasionalisme tinggi, Pak. Dia punya dignity ya. Betul, betul. Dan kita kan lihat sebenarnya itu berusaha untuk di-counter dengan oleh intelijen Amerika Serikat ya melalui information and psychological operations dengan menampilkan masyarakat Iran yang tinggal di luar negeri yang mendukung adanya serangan Amerika Serikat dan Israel dengan narasi-narasi seperti lebih baik kita lebih baik kita dibom daripada kita harus menahan penderitaan di bawah rezim Khamenei. Atau itu propagandanya? Propaganda. Atau dia bilang kayak gini, bom itu memang menakutkan, tapi rezim Khamenei itu jauh lebih menakutkan. Misalnya kayak gitu. Jadi cara Amerika melakukan propaganda begitu ya? Propaganda. Sama ketika sebelum perang itu yang ada demo-demo juga itu propaganda ya? Propaganda juga. Jadi memang tadi ya masyarakat Iran itu proaktif dia gitu. Itu kan terakhir masalah ekonomi kalau nggak salah ya, masalah ekonomi kritis, mereka isu perempuan mereka demonstrasi, isu masalah ekonomi mereka demonstrasi. Tapi sekali lagi Pak, meskipun mereka kritis ke pemerintahnya, mereka cukup kuat, loyal kepada pemerintah ketika terjadi tekanan eksternal tadi. Gitu. Ini yang sebenarnya mungkin missing dari intelijen Amerika Serikat dan Mossad. Mereka tidak mempertimbangkan faktor kultural dari masyarakatnya. Gitu. Nah, makanya ketika tadi terjadilah itu mosaic warfare, saya rasa sebenarnya mereka ini kan sebenarnya memiliki beberapa keuntungan ketika menguasai geografis dan kemudian menguasai demografis. Karena pertama, support masyarakat ini akan memberikan keuntungan dalam bidang logistik. Mereka akan bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari masyarakat, seperti misalnya ya makanan, ya listrik, lalu kemudian sumber daya. Persembunyian. Nah, yang kedua kan cover Pak. Gerilya Betul. Yang kedua adalah cover Pak, karena kekuatan mereka itu adalah invisibility. Dia bisa undercover sebagai rakyat biasa kan? Betul. Seperti yang terjadi di Afgan tadi. Betul. Menghilangkan batasan antara belligerent atau pihak yang bertempur dengan masyarakat sipil. Sehingga nanti akan agak sulit bagi tentara Amerika Serikat dan Israel untuk membedakan yang mana yang civilian, yang mana yang tentara. Betul. Dan itu kan bisa menjadi kayak sesuatu yang jangka panjang. Operasinya berlapis-lapis untuk itu. Lalu yang ketiga, ini adalah informasi intelijen. Itu ya biasanya didapatkan dari human intelligence ya, melalui masyarakat itu nanti dihimpun, lalu kemudian biasanya mereka mendapatkan info-info terkait pergerakan pasukan, terkait misalnya persenjataan, terkait misalnya kayak teknologi yang dimiliki oleh pasukan lawan dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya Iran ini memang merancang strateginya untuk bisa melakukan peperangan darat melalui perang atrisi dan perang gerilya. Jadi sebenarnya Iran ini negara yang sudah siap berperang memang, kesimpulannya gitu ya, setelah dia diembargo gitu ya, walaupun dia diembargo 40 tahun, dia tetap kuat ya. Betul. Sebenarnya Irannya sudah mempersiapkan strategi ini 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu. Jadi dia mempersiapkan sebenarnya stockpiling misal mereka, termasuk tadi ya, misal mereka itu kan tidak hanya kemudian misal tua yang ditembakkan di awal peperangan, tetapi mereka itu sebenarnya punya stockpile misal yang banyak, dan rata-rata kita lihat sebenarnya misil-misil yang di Iran ini sebenarnya ada yang
supersonik dan ada yang hypersonik bahkan gitu. Dan itu kan ditembakkan ketika misalnya secara berkala ya, jadi dia tidak terus-terusan gitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, sebenarnya kekuatan Iran yang lain selain tadi ya Pak, dari segi stockpiling missile, lalu kemudian dari segi dia membentuk strategi perang mosaik gitu ya, yang membagi wilayahnya itu. Yang ketiga ini adalah Iran ini berusaha untuk membangun jaringan sebenarnya, proxy. Ini yang sering disebut Amerika Serikat dan di-degrade sebagai teroris sebenarnya. Menariknya karena hampir seluruh sebenarnya axis of resistance di sini memang mereka bukan aktor negara, dan ya dalam beberapa aksinya khususnya mungkin tapi dia kan entitas negara, misalnya Hamas itu kan dia partai politik. Betul, partai politik. Houthi pun sebenarnya dia kan political actor juga, Hezbollah juga political actor. Jadi memang dalam kalimat penyebutan kata teroris itu sebenarnya ada peyoratif meaning. Jadi kayak makna yang membuat kesannya terlihat buruk gitu ya Pak. Negatif. Jadi itu sengaja dinarasikan sebagai bentuk propaganda Amerika ya. Betul. Seolah-olah kan siapapun yang dilabeli dengan teroris itu adalah penjahatnya, gitu kan? Padahal sebenarnya itu mendegrade kompleksitas dari aktor-aktor tersebut gitu, bahwa mereka sebenarnya adalah aktor politik gitu ya. Termasuk di Houthi ya tadi kita lihat yang sekarang mulai memberikan dukungan terhadap Iran gitu. Jadi memang beberapa dari axis of resistance ini memang memiliki hubungan satu sama lain, tidak terkoordinasi secara vertikal terhadap Iran, tetapi Iran ini banyak memberikan bantuan-bantuan terhadap mereka. Misalnya bantuan secara pendanaan, rudal, weapon system, lalu kemudian pelatihan, trainings, to some extent I think intelligence informations juga diberikan gitu. Nah, yang kita lihat di sini kan berarti ada sebuah keterikatan dan kemudian similarity in ideology. Karena kita nggak boleh melupakan juga, most of these actor are Syiah Muslim gitu ya. Jadi ada kesamaan dari segi ideologi, lalu kemudian political stance terhadap misalnya Palestina. Karena selain memang tadi Hamas itu merupakan salah satu anggota dari Axis of Resistance gitu ya, dia menguasai Gaza Strip ya dalam waktu yang lama gitu. Kita juga bisa melihat sebenarnya ada kesamaan juga gitu ya, pendapat mengenai kemudian opresi Israel di kawasan Timur Tengah. Kan menarik Mbak kalau kita lihat bahwa Iran ini adalah negara yang sudah mempersiapkan peran dalam jangka panjang ya, membuat lawan kelelahan begitu dengan cara salah satunya menutup Selat Hormuz, sehingga jalur perekonomian itu menjadi pincang dan berdampak langsung ke Amerika. Bukan saja Amerika, mungkin negara-negara lain, NATO bahkan kita juga berdampak. Saking berdampaknya Mbak, kemarin kita lihat berita bahwa 2 kapal Pertamina itu lagi bernegosiasi. Betul. Belum diizinkan untuk lewat. Tapi yang menarik Mbak, ketika kita lihat Malaysia, dia punya kapal juga itu sudah sempat diloloskan. Dia sudah bisa jalan. Dan bukan cuma Malaysia, NATO, Spanyol juga diizinkan. Pertanyaan saya Mbak, kenapa Indonesia ini belum diizinkan? Apakah Indonesia di mata Iran ini adalah negara yang tidak jelas dalam artian dukungannya terhadap Iran? Karena kan selama kita lihat ketika pertama kali perang, Indonesia tidak pernah mengeluarkan satu statement pun yang menyatakan tindakan Israel dan Amerika ke Iran itu adalah bentuk agresi. Kenapa saya katakan itu bentuk agresi? Karena tidak ada mandat, berarti kan harus itu kan agresi. Dan itu nggak pernah dikeluarkan oleh Indonesia. Apakah itu menjadi salah satu kira-kira? Ya betul. Saya kira itu it's explaining itself bahwa Indonesia sebenarnya sampai sekarang kita kan punya prinsip bebas aktif kan. Tetapi sebenarnya ketika prinsip bebas aktif ini diinterpretasikan, saya rasa aktifnya ini harus lebih bersuara dibandingkan dengan bebasnya. Dan bebas ini bukan berarti kita pasif gitu ya di dalam hubungan internasional. Yang kita lihat di sini sebenarnya mungkin ada kehati-hatian dari pemerintah Indonesia untuk bertindak di dalam hal ini. Karena hati-hati ya. Hati-hati, betul. Agak susah tuh hati-hati atau takut. Nah, itu jangan sampai takut sama Amerika itu. Ya sebenarnya ini lebih ke arah mungkin kehati-hatian. Karena yang kita lihat di sini sebenarnya kan posisi Indonesia ini tadi ya, sentimen kita sebenarnya sama Iran itu tidak pernah sebenarnya negatif, atau kita juga sama Amerika Serikat ini tidak anti Amerika. Karena kita sadar betul bahwa di Asia Pasifik kita memang membutuhkan peranan Amerika Serikat untuk bisa menjadi security garantor. Karena kan di kawasan Asia Pasifik ini great power yang sedang jadi rising power itu adalah China. Dan China ini kan ada tendensi ya di kawasan Laut Cina Selatan dia menarik garis 10 dash line, lalu kemudian isu Selat Taiwan ya, dan Taiwannya itu sendiri.
Yang kemudian menjadi kekhawatiran Indonesia saat ini itu adalah sebenarnya bagaimana cara untuk membalance sebenarnya lebih ke arah hubungan antara Iran dan Amerika Serikat gitu, dan bagaimana kita bisa memastikan agar kemudian tidak ada ketimpangan di antara keduanya. Karena gini, Iran ini sebenarnya merupakan salah satu negara sahabat Indonesia memang. Tetapi memang hubungannya itu konstan, stabil, tetapi memang tidak pernah terlalu dekat dalam beberapa tahun terakhir ini. Belum ada kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh presiden kita ya selama menjabat. Chemistry-nya ini belum ada ya? Chemistry-nya belum ada gitu. Cuma sahabat biasa ya? Betul. Tetapi memang bukan berarti sebenarnya Indonesia memihak. Indonesia ini kan sudah menawarkan diri sebenarnya untuk menjadi mediator. Meskipun pada akhirnya ya dari duta besar di sini disambut dengan baik, tetapi ada perubahan sentimen sebenarnya di Iran itu sendiri. Tadinya kan kemudian setelah meninggalnya Ali Khamenei, pemerintahnya ini masih berusaha untuk kemudian memilih pemimpin baru. Tetapi ketika Mojtaba naik, karakteristik pemimpinnya ini agak beda dengan Ali Khamenei. Ali Khamenei itu merupakan salah satu orang yang sebenarnya bisa diajak negosiasi. Dan dia juga merupakan orang yang mengatakan bahwa senjata nuklir itu haram dalam pidato-pidato kenegaraannya gitu ya. Mengatakan bahwa senjata nuklir haram. Ya? Betul. Jadi sebenarnya memang keras, tegas, tetapi memang bisa diajak untuk bernegosiasi gitu. Termasuk beberapa pimpinan militer yang sudah terbunuh seperti Ali Rinjani. Itu kan Western educated. Iya, itu diplomat kan sebenarnya. Diplomat, Western educated. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini Ali Rinjani itu kan sebenarnya cukup memperjuangkan sebenarnya peace talk di antara Iran dan Amerika Serikat. Ketika terbunuh yang naik itu adalah orang-orang yang justru lebih radikal. Jadi Amerika salah sasaran ya? Betul, bahkan ketika ditanya siapa yang akan menggantikan Ali Khamenei untuk bisa mengganti rezim Amerika Serikat, dia bilang, oh semuanya sudah meninggal ketika airstrike pertama. Kan kita jadi mempertanyakan sebenarnya mereka ada koordinasi nggak sih dengan pihak dalam Iran gitu ya. Seperti misalnya di Venezuela, pasti kan itu oposisinya sudah dijaring sebenarnya, sudah ada penggalangan sebelumnya. Nah kalau di Iran ini sepertinya saya rasa agak beda. Dan Iran ini sebenarnya harus dipahami sebagai negara yang konstitusinya kuat gitu ya. Jadi dia punya konstitusi yang berjalan, sistem pergantian pemimpin yang juga kuat gitu ya. Jadi saya rasa ini nggak bisa selesai dengan strategi dekapitasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di awal. Karena kan ekspektasinya ketika Ali Khamenei meninggal, oh ya udah rezimnya tumbang gitu, kayak dan selesai. Iya, kayak Gaddafi di Libya atau misalnya kayak Saddam Hussein di Irak. Tapi kan enggak gitu. Saddam meninggal udah selesai. Udah selesai. Ini enggak ya? Enggak. Ini justru yang tumbuh lebih berbahaya bagi Amerika. Bagi Amerika gitu. Makanya sekarang kita lihat bahwa strategi mereka itu kan mengulur perang selama mungkin. Karena itu sebenarnya ceasefire to some extent itu akan merugikan Iran. Karena ini akan memberikan relief bagi perekonomian dunia, khususnya perekonomian untuk negara-negara barat yang sedang berusaha untuk ditekan oleh Iran. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya tadi sudah ada upaya untuk kita menawarkan diri menjadi mediator gitu ya. Tetapi pada akhirnya mungkin agak berubah nih angin dari pemerintah pusat Iran. Jangan dulu Mbak, berubah angin atau memang Indonesia tidak dianggap? Saya kira memang ada perubahan kan gini, ya. Sekarang kan yang jadi mediator itu kan Pakistan kan. Betul. Pertama kalau kita lihat Pakistan ini kan memang lebih unggul, dia punya senjata nuklir dan lain sebagainya. Ini orang ngomong juga nanti tentang nuklir, ini gimana Indonesia ngomong tentang nuklir kalau dia nggak, kira-kira itu bayangan sederhana saya. Tapi memang Pakistan ini memiliki kedekatan sebenarnya dengan Iran. Pakistan ini dianggap sebagai interlokutor yang paling pas. Kan yang mengajukan diri itu sebenarnya ada beberapa ya, termasuk Turki, lalu Mesir, Indonesia juga ingin terlibat gitu. Tapi ketiga negara ini memang sebenarnya punya kepentingan masing-masing di kawasan. Memang Turki itu kan sebenarnya terkait dengan NATO. Jadi Iran ini agak hesitant sama Turki. Mesir tuh dekat juga dengan AS dan to some extent maksudnya dia punya kepentingan juga di terusan Suez gitu kan. Lalu kemudian Pakistan ini memang dekat dengan Iran. Tetapi masalahnya dia punya hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi, ya, dan sedang akrab sekarang dengan Amerika Serikat, gitu. Jadi sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri yang preferable itu adalah Pakistan, gitu. Tetapi kan pernyataan dari Trump yang mengatakan bahwa kita sudah melakukan productive talk dengan Iran. Ya sebenarnya bukan dengan Iran ya, sebenarnya dengan negara-negara interlokutor tadi. Salah satunya Pakistan. Salah satunya adalah Pakistan. Tetapi kan berbicara dengan Pakistan itu tidak sama dengan berbicara dengan Iran gitu. Itulah yang diklaim. Itu yang diklaim oleh Trump masalahnya. Bahwa sudah ada negosiasi. Betul, seolah-olah memang sudah ada negosiasinya padahal belum, dan dari Iran sendiri kita kebingungan kan, pembicaraan apa gitu. Dan bahkan Trump sendiri kan berusaha untuk mencari interlokutor dari dalam Iran sendiri untuk bisa menghentikan peperangan ya. At the very least untuk ceasefire dulu.
Yang kemarin muncul namanya itu adalah Ghalibaf. Itu dari wali kota Iran kemarin. Tapi dari dalam Iran sendiri mengatakan, Ghalibaf sendiri mengatakan nggak ada pembicaraan itu, enggak, kita nggak ada koordinasi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kayaknya ada mismatch di sini gitu ya. Lalu kemudian ini kan disusul dengan pernyataan-pernyataan 15 tuntutan dari Presiden Trump yang dibalas dengan 5 tuntutan. Awalnya mungkin tuntutan dari Trump dibalas 3 tuntutan kan. Penyerahan tanpa syarat gitu ya. Lalu kemudian 15 dibalas dengan 5 gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya untuk Indonesia terlibat, saya kira sebenarnya kita harus mempertimbangkan juga ya. Sebenarnya kita punya daya tawar sebesar apa. Kita punya modalitas memang. Kita apa itu, Mbak? Anggota D8, anggota OKI. BRICS? Iya, BRICS, sama-sama di anggota BRICS. Lalu kemudian kita juga sebenarnya akan menjadi ketua Dewan HAM PBB di tahun 2026 ini. Dan itu kan sebenarnya cukup cukup besar sebenarnya untuk bargainingnya, untuk bargaining position gitu ya, terutama Indonesia ini sebenarnya keuntungannya dibandingkan negara-negara interlokutor lain ini sebenarnya kita tidak punya kepentingan di Middle East. Jadi kita tuh tidak terburu-buru sebenarnya dalam bisa menjadi mediator. Tetapi dalam melakukan hal ini, tentu saja kita harus melihat kedekatan dengan Iran, kedekatan dengan Amerika Serikat, dan kemudian tadi bargaining position kita itu apakah sudah cukup atau belum. Terutama karena salah satu belligerent itu adalah negara hegemon, gitu. Saya kira sebenarnya ada baiknya jika memang Indonesia tidak melakukan upaya ini sendiri. Mungkin bisa menggandeng negara-negara yang memang memiliki like-minded perception ya terkait hal ini. Misalnya Malaysia yang kemarin kan PM Anwar baru berkunjung ke Indonesia juga kan gitu ya, dan membicarakan juga to some extent kondisi-kondisi di Timur Tengah gitu. Dan kelihatannya Malaysia lebih dekat ke Iran ya. Iya, Malaysia juga sebenarnya dia lebih tegas statementnya ke Iran dibandingkan dengan Indonesia. Makanya kapalnya langsung bisa lewat. Betul. Dan Indonesia ditahan dulu nih. Ditahan dulu. Selain itu kan memang ada sentimen-sentimen lain, seperti misalnya waktu kemarin latihan bersama kan kapal Iran ditolak untuk masuk, misalnya kayak gitu kan. Itu juga menjadi nota yang kurang enak lah ya gitu bagi Iran gitu. Dan sekarang kan kemarin Indonesia masuk ke BOP gitu ya. Meskipun BOP ini kan untuk di Gaza ini spesifik ya, Indonesia ini sebenarnya tujuannya untuk kemudian membantu peace building di Gaza. Tetapi kan itu dilihat sebagai salah satu move politik yang mendukung adanya hegemoni Amerika Serikat gitu. Nah, ini menjadi kayak salah satu sour note juga, catatan juga bagi masyarakat Iran. Nah, tetapi ya kita lihat bahwa sebenarnya ya Indonesia tetap harus menegaskan dan komunikasi politiknya harus jalan bahwa kita memang tetap bebas aktif gitu ya. Tidak memihak kemanapun, kita tidak anti Iran, tidak anti Amerika Serikat, dan kita punya posisi tawar yang sebenarnya pas untuk itu. Kita berpihak kepada nilai kemanusiaan, kira-kira gitu ya? Betul. Itu yang penting kan? Betul, saya setuju. Tapi di dalam perang, apapun itu, siapapun yang menang, yang harus pertama kali dibicarakan itu tetaplah nilai kemanusiaan. Iya, karena bebas aktif tidak boleh diartikan harus betul-betul netral, tapi kita berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan ya. Ya, dan kita kan kembali lagi ke pembukaan UUD kita, Alinea 4, yang mengatakan bahwa ya dasar nilai kita adalah ya kemanusiaan yang adil dan beradab ya, perdamaian dunia gitu ya, ketertiban dunia, dan kemudian perlindungan warga negara Indonesia gitu, tumpah darah Indonesia. Baisa, tadi kan kalau kita lihat itu sudah ada mulai deploy sedikit-sedikit pasukan Amerika. Apakah ini serius atau ini cuma bluffing Trump nih untuk menakut-nakuti Iran supaya Iran mau bernegosiasi? Itu kira-kira bagaimana pandangannya Mbak Isa nih? Ya, kan sudah ada sekitar 50.000 sekarang tentara Katanya Amerika total di Timur Tengah. Kemarin itu sudah juga diturunkan 1.000 paratroopers, lalu kemudian ada pasukan khusus yang kita nggak tahu, nggak didisclose jumlahnya ada berapa, 5.000 marinir ya, tambahan on top of 2.500 tadi. Nah, saya kira sebenarnya Amerika Serikat itu berusaha untuk menurunkan pasukan itu dalam rangka pembukaan Selat Hormuz kembali. Jadi Amerika Serikat sekarang melakukan yang namanya coercive diplomacy. Jadi diplomasi tapi with force. Gitu. Jadi ada tanda kutipnya di force. Kalau untuk diplomasi saya nggak tahu ya. Sebenarnya untuk diplomasi sendiri menurut saya salah satu hal yang harus di-note setidaknya sebenarnya ada ceasefire tersebut. Ya, ceasefire dulu aja. Dihentikan ininya peperangannya, baru kemudian masuklah ke poin-poin tuntutan. Jadi harus ada gencatan senjata dulu ya. Betul, tapi kan permasalahannya adalah Iran yang nggak mau, gitu ya, karena mereka sendiri trauma sebenarnya dengan negosiasi dengan Amerika Serikat. Karena Amerika ini suka ngeles ya, sementara negosiasi tapi melakukan serangan juga ya. Tapi bayangkan Pak, di tahun 2025 kemarin, ketika pasca perang 12 hari itu kan ada peace talk ya, nuclear deal antara Amerika Serikat dengan Iran. Iran sudah setuju sama semua syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat dan tiba-tiba. Iya, dan bersedia memenuhi itu dalam 11 hari tiba-tiba diserang.
Itu kan menjadi salah satu pertanyaan, sebenarnya serius atau enggak sih? Sebenarnya di mana, sampai sejauh mana omongan Amerika Serikat dan pemimpin ini bisa dipegang, gitu kan? Nah, makanya tadi saya rasa penurunan pasukan ini sebenarnya untuk menekan, karena Irannya juga nggak mau, dan selama Selat Hormuz ini masih ditutup, kan sebenarnya secara ekonomi Amerika Serikat ini terjepit gitu ya. Terganggu ya? Terganggu sebenarnya perekonomiannya, harga minyak naik terus, lalu kemudian tadi rantai pasok juga naik terus, dan kita nggak cuma bicara tentang harga LNG dan fossil fuel saja, tetapi kita bicara tentang resources lain yang jarang dibicarakan. Misalnya nitrogen based fertilizer, pupuk ya, itu yang sebenarnya jarang diomongin, bahwa di Timur Tengah ini sebenarnya ada produksi pupuk nitrogen yang terganggu ketika Selat Hormuznya ditutup. Sementara China, dia stockpiling sebenarnya, dia nggak mau kemudian membuka akses terhadap produksi pupuknya keluar selama beberapa bulan terakhir. Gitu. Jadi dampaknya apa? Nanti akan ada food shortage juga di Amerika, gitu ya. Jadi masalah food security juga bermain di situ. Gitu. Karena di musim semi ini kan sebenarnya musimnya petani-petani AS ini untuk menanam tanaman gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali bahan-bahan crops yang tidak bisa ditanam nantinya. Pertama itu, lalu yang kedua adalah helium. Gitu. Helium ini kan byproduct dari petroleum ya, dari LNG and petroleum. Tapi ketika kemudian helium ini tidak bisa ditransport dari Selat Hormuz, yang mana banyak sekali yang diproduksi di di negara-negara Arab Teluk ini, yang terjadi adalah kemudian kesulitan dalam mempertahankan industri digital di Amerika Serikat. Ini kelemahan yang tidak ada sebenarnya 20 tahun yang lalu, gitu. Karena ketika kita tahu Amerika Serikat ini kan sekarang sedang berusaha untuk mendorong ya industri digital, terutama industri AI. Jadi ada AI bubble sebenarnya sekarang di Amerika Serikat. Nah, ketika kemudian helium ini tidak bisa kemudian keluar dari Timur Tengah, nah negara-negara yang memproduksi semikonduktor, lalu kemudian microchip, itu kan tidak bisa memproduksi. Sementara kemudian kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya dalam menggunakan AI dan lain-lain itu kan terus bertambah. Sehingga kemudian kapasitas server dan lain-lain itu tidak bisa berkembang gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah AI bubble burst. Pecah itu. Google-nya mati ya. ChatGPT mungkin sekarang yang sedang mendukung Amerika. Silicon Valley-nya jadi betul. Jadi nggak berfungsi ya. Betul. Banyak sekali industri-industri yang akan terdampak. Jadi kita tadi tidak hanya berbicara tentang fossil fuel atau LNG, kita bicara juga tentang sumber daya lain yang mungkin akan terganggu ketika Selat Hormuz ini atau Bab el Mandeb ini tertutup gitu. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini sebenarnya? Yang jadi pelajaran berharga buat kita? Saya rasa sebenarnya di sini ini mungkin untuk refleksi terhadap Indonesia ya Pak ya. Kita bisa bilang bahwa saat ini kita BBM masih tetap stabil harganya. Ya, lalu katanya aman, aman. Tetapi pertanyaannya adalah kan sampai kapan? Karena untuk bisa menahan beban dampak dari geopolitik ini. Jangan dulu Mbak Isa. Kalau misalnya perang ini panjang, penutupan Selat Hormuz ini panjang. Suatu ketika pasti Indonesia berdampak ya BBM-nya? Pasti berdampak, karena ini kan sekarang kita makan subsidi sebenarnya. Jadi beban subsidi BBM itu pasti akan naik, karena kan kita sebenarnya mau tidak mau meskipun suplai minyak kita itu dari Selat Hormuz hanya sekitar 20%, tetapi kita tidak bisa menampikan kalau misalnya harga minyak dunia itu kan terpengaruh secara global, itu naik juga gitu. Sementara sebenarnya ini apresiasi juga ya kinerja pemerintah ya yang kemudian berusaha untuk shielding dampak dari geopolitik ini ke masyarakat gitu. Tetapi pertanyaannya adalah sampai kapan APBN ini akan kuat untuk menahan beban subsidi tersebut kan? Kita harus kemudian melakukan antisipasi khusus di masa depan ya untuk ini. Nah, pertama saya kira ini ada beberapa bidang yang perlu kita antisipasi. Pertama dari bidang energy security. Ya, energy security ini pertama kita harus memastikan diversifikasi energi. Tidak hanya kemudian dari bauran energinya saja, jadi kemudian berfokus membangun teknologi-teknologi yang tidak akan terdampak ketika ada gangguan geopolitik di luar, misalnya geothermal ya, energi terbarukan ya seperti geothermal, lalu kemudian solar panel ya, energi ombak gitu ya. Biodiesel betul, untuk hal-hal yang sebenarnya itu kuat stronghold di Indonesia gitu. Nah, lalu kemudian juga dari segi supplier gitu. Jadi kalau bisa memang diversifikasi ke sumber-sumber lain sehingga nanti ketika ada terjadi satu ya kita bisa ya kemudian memprocure minyak tersebut dari sumber lain. Pertama itu. Lalu yang kedua adalah saya kira di sini perlu menambah reserve. Karena kita dari pernyataan Menteri SDM itu hanya memiliki sekitar 21 sampai 23 hari saja reserve BBM di Indonesia. Dan minimal sebenarnya untuk bisa mendapatkan secure lah ya ini reserve kita itu sekitar 60 hari.
Nah, permasalahannya bukan karena kita tidak mau kemudian menambah cadangan reserve kita, tetapi memang karena kita tidak punya fasilitas untuk penampungannya, storage-nya yang tidak ada. Jadi itu pun harus ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah kemudian di sini kita melihat ya, merencanakan ulang sebenarnya rencana subsidi dari BBM gitu. Apakah ada kemudian dana-dana tertentu ya yang bisa kemudian dialokasikan untuk melakukan hal ini, dan rencananya seperti apa agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Karena kan pasti kalau jangka panjang, misalnya ternyata benar harga BBM naik gitu, $150 per barel aja gitu. Itu akan terjadi resesi sebenarnya secara global. Nah, gimana caranya agar bisa mempersiapkan itu? Ya, ketika kemudian resesinya terjadi, yang perlu kita hadapi adalah sebenarnya instability politik juga. Karena masyarakatnya tadi, jadi tidak bisa kemudian menggapai hal-hal yang sifatnya basic gitu. Lalu yang kedua, saya kira ini juga ada dari segi security ya. Gitu. Security ini sebenarnya cukup menarik karena Indonesia ini kan bukan negara yang terlibat di dalam konflik tersebut. Tetapi kita tidak bisa memungkiri sebenarnya bahwa akan ada potensi konfliknya akan meluas di front Indo-Pasifik. Gitu. Jujur, ini hal yang sebenarnya paling kita khawatirkan adalah China mengambil kesempatan ketika ada vacuum of power Amerika di kawasan Indo-Pasifik, maka China akan melakukan serangan ke Taiwan. Itu yang dikhawatirkan. Meskipun sampai saat ini saya kira belum akan terjadi. Gitu. Karena China masih menunggu power parity atau tertutupnya kemudian gap antara kekuatan militer Amerika Serikat dengan China. Mungkin China akan terus mengulur waktunya, malah dia senang dengan perang berkepanjangan itu. Jadi berarti China dan Rusia senang kalau perang ini panjang? Betul. Rusia juga sama, karena ada vakum kekuatan di Eropa. Karena Rusia kan sekarang sedang berperang melawan Ukraina, dan Amerika Serikat itu sebenarnya melakukan banyak sekali dukungan-dukungan ke Ukraina. Di intelijen, lalu kemudian senjata, ya, lalu kemudian logistik, itu kan banyak sebenarnya dukungan selama ini. Dan perang Ukraina itu mahal bagi Amerika Serikat sebenarnya. Mbak Isa, apakah kemungkinan karena kalau perang ini panjang, yang diuntungkan tanda petik Cina dengan Rusia, apakah ada kemungkinan Rusia dan Cina ini juga bermain mata sama Iran di belakang layar? Pasti. Kemarin sudah ada laporan yang menyatakan bahwa baik Rusia maupun Cina ini menyediakan data intelijen sebenarnya. Khususnya untuk melokasikan titik-titik lokasi, betul, aset-aset Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah gitu untuk diserang oleh rudal-rudal Iran gitu. Tetapi memang belum ada keterlibatan secara langsung. Boots on the ground tidak ada, supply logistik dan lain-lain juga tidak ada. Cuma memang sejak beberapa tahun yang lalu memang Iran ini banyak memprocure senjata-senjata dari Cina gitu ya, termasuk radar, lalu kemudian sensor. Misil juga kemarin sempat ada deal-nya ya antara Cina dengan Cina dengan Iran gitu. Tukar menukar teknologi juga mungkin. Tukar menukar teknologi dan capacity building juga. Mereka melakukan latihan bersama dan kemudian training gitu. Nah, cuma kita balik lagi tadi ya Pak ke pertanyaan security ya. Yang dikhawatirkan adalah Cina memanfaatkan vacuum of power gitu, dan akan ada eskalasi di kawasan Indo-Pasifik. Nah, kalau itu sampai terjadi, yang kita harap tidak, dan saya sih sebenarnya prediksikan bahwa ini tidak akan terjadi anytime soon sebenarnya Pak. Hopefully. Karena kita kalau misalnya dari ilmu pertahanan ini, ilmu keamanan internasional akan sangat senang jika prediksinya tidak terbukti sebenarnya. Gitu. Karena akan aman dunia, Pak. Gitu. Kita khawatirkan bahwa ketika itu melebar, Indonesia ini kan memiliki alki Pak, yang banyak choke points-nya sebenarnya. Gimana cara kita kemudian untuk meningkatkan keamanan maritim kita? Gitu kan. Yang pertama adalah tadi memastikan sebenarnya strategi keamanan maritim kita itu bisa adapt dengan situasi yang sekarang. Lalu yang kedua ini berusaha untuk memodernisasi Pak kemampuan militer kita. Karena jelas kalau misalnya kita lihat yang terjadi di Iran itu sudah gabungan dari third generation warfare sampai fifth generation warfare. Jadi generasi perang ke-3, 4, 5 itu bergabung semua di situ Pak. Gitu. Ketiga itu kan mengandalkan kecepatan dan teknologi kinetik. Keempat itu mengandalkan asymmetric war. Yang kelima itu mengandalkan informasi. Intelijen ya? Tidak Pak, jadi informasi psychological warfare dan cognitive warfare bahkan. Informasi-informasi sosial media yang nanti akan mempengaruhi persepsi, beliefs, cognitive process, serta kemudian action di masyarakat gitu. Nah yang kita lihat di sini Indonesia kan berarti perlu menyesuaikan Pak, gitu, memodernisasi. Plus menambah mungkin kekuatan memang dari segi armada laut dan udara. Karena kalaupun misalnya tadi choke points kita akan dikompromis gitu dalam situasi-situasi tertentu, saya kira Indonesia meskipun bukan negara belligerent, kita harus punya daya tawar yang kuat untuk bisa mengatakan jangan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan berperang dan selain damai.
gitu. Oke. Begitu. Terima kasih Mbak Isha, Ya. luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, mengedukasi kita, dan yang terpenting menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.